Jadi kelas kosong itu merupakan suatu forum ya buat upgrading teman-teman setidaknya sebagai titik evaluasi juga per apa namanya bukan per divisi ya tapi per role ya per role-nya itu creative writer, content creator dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bakal ada insight-insight baru nih nanti yang akan kita diskusikan ke depannya. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama kita ini dulu ya teman-teman bicara terkait mindsetnya dulu. Mindset seorang creative writer itu harus di-upgrade. Kenapa sih namanya creative writer bukan content writer, bukan copywriter? Karena creative writer itu nggak hanya sekedar nulis aja teman-teman, tapi problem solver. Di mana nanti teman-teman nanti itu dicanangkan nggak hanya nih nulis aja yang sekedar informatif, sekedar ngasih tahu kalau oh, kalau Gunung Bromo itu ada di Jawa Timur loh, nggak hanya sekedar itu aja, tapi teman-teman itu juga jadi problem solver di mana di era sekarang ya yang serba digital ini peluang-peluang untuk jadi creative writer pun benar-benar sangat terbuka luas, terbuka lebar. Aku pun salah satunya jadi salah satu freelance creative writer ya, nulis apa aja. Nah, itu nanti mindset kita sih teman-teman yang harus kita upgrade di mana tulisan kita itu gimana caranya sih biar engaging, gimana caranya biar menarik perhatian. Jadi nggak hanya untuk ini aja apa namanya ya memberikan informasi aja, ngasih tahu orang aja, tapi gimana caranya tulisan kita itu benar-benar bikin orang penasaran dan lanjut baca terus, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya mindset kita harus kita upgrade ya mulai sekarang. Jadi nggak hanya asal nulis aja, tapi gimana kita itu juga dalam tulisan kita itu ada isu-isu yang kita pecahkan. Kita membawa audiens itu ke dalam tulisan kita seperti itu. Makanya kalau teman-teman ini ya perhatikan ya, mungkin evaluasi dari para headnya itu kalau nulis brief itu jangan panjang-panjang, yang pendek aja tapi benar-benar informasinya padat. Nah, di sini teman-teman karena kita nggak hanya ngasih informasi aja, tapi kita ngasih nih problem solver di mana pembaca atau follower kita itu nanti itu sering baca konten kita, akhirnya sering scroll lagi kayak kurang lebih seperti itu. Karena para head divisi kreatif ya itu semua di batch sebelumnya itu juga sama nih seperti teman-teman yaitu sebagai creative writer. Jadi kurang lebih masukan-masukan dari mereka nanti akan membantu ya. Yang kedua, growth mindset. Growth mindset di sini pastikan teman-teman selalu coba hal-hal baru, teknik-teknik baru. Jangan sampai teman-teman stuck di sistem nulis yang gitu-gitu aja. Sistem nulis yang gitu aja gimana sih? Mungkin teman-teman stylenya itu pakai apa namanya ya? Style nulis yang ini ya, yang masalahnya apa, lalu kita ngasih solusi, terus yang bagian ketiganya call to action-nya atau link pendaftaran, terus ajakan dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai teman-teman stuck di format-format itu aja, tapi coba explore lagi dengan growth mindset ya. Mungkin call to action-nya itu ditaruh di awal, itu gimana lebih oke nggak? Misal di TikTok atau di Instagram kita kasih call to action-nya di awal, kayak penasaran nggak sama data driven itu apa? Gitu. Jadi call to action-nya di awal, lalu baru nih kita kasih permasalahan yang lebih general ya, yang lebih detail, lalu kita kasih solusinya. Coba di apa namanya ya, dibongkar pasang lagi sistem-sistem cara nulisnya, cari yang paling tepat dan paling sesuai dengan style teman-teman itu seperti apa. Karena di slide selanjutnya ya, kita bakal bahas terkait voice of writing. Jadi sebenarnya setiap penulis itu punya stylenya masing-masing. Kita ibaratkan pelukis ya teman-teman. Seorang pelukis itu pasti punya uh, gimana ya cara pengucapannya ya, musnya sendiri-sendiri, MUSE-nya sendiri-sendiri. Misal ada pelukis yang musnya itu apa namanya, alat-alat peraga senjata tradisional, ada yang musnya itu pemandangan alam. Jadi setiap penulis itu pasti, sorry enggak, setiap pelukis itu punya musnya masing-masing. Sama nih, setiap penulis juga punya stylenya masing-masing itu kayak apa. Jadi ke depannya teman-teman bakal kelihatan nih kalau tulisan atau narasi kontennya kayak gini, ini punyanya siapa sih yang nulis gitu. Jadi growth mindset itu nanti bakal benar-benar membantu ya teman-teman dalam proses penemuan style writing kalian itu kayak apa.
Toh creative writing itu nggak hanya untuk profesi aja, nggak hanya untuk apa namanya ya konten aja, tapi kayak creative writing itu menjadi ilmu dasar manusia modern. Jadi kayak hal-hal dasar yang harus dikuasai manusia modern kayak gitu karena semuanya itu serba creative writing nanti ke depannya. Poin ketiga ya teman-teman, mulai dengan data driven, di mana data driven ini kita nulis nggak hanya sesuai style kita aja, tapi kita juga cocokkan nih dengan kondisi global itu seperti apa, kayak sekarang trennya apa sih, aku ikutan deh kayak gitu. Kayak kemarin ya, contoh konten di LinkedIn itu oke banget. Sekarang trennya itu apa ya kemarin ya, Demon Slayer ya, atau Jujutsu Kaisen ya, kayaknya Demon Slayer ya. Nah, itu kita adaptasi ke konten kayak gitu. Kalau aku dulu sebagai creative writer itu uh, nulis satu brief konten, entah itu feed atau carousel, itu pasti habis nonton satu serial film drakor atau habis baca satu buku. Jadi benar-benar isi konten itu padat banget kayak gitu. Jadi apa namanya ya? Gimana caranya kita selarasin nih tadi ya poin kedua growth mindset, style writing kita dengan data driven kayak apa aja sih algoritma yang ada sekarang, isu yang berkembang sekarang, kita elaborasikan kedua poin itu. Next, kita bicara hard skill. Hard skill kurang lebih yang pertama riset konten. Jadi teman-teman harus update terus konten-konten yang viral sekarang apa karena itu bakal berpengaruh banget terhadap kualitas tulisan kita itu nanti. Ada satu quotes ya yang bilang kalau setiap orang sekarang itu terkenal hanya dalam waktu 15 detik. Nah, itu benar banget karena perputaran trending ya yang beneran cepet banget sehingga kita harus sering-sering nih teman-teman cewek buat riset konten. Sekarang yang lagi oke apa sih? Misal kalau di TikTok kan kita pakai lagu-lagu gitu ya. Lagu apa sih yang cocok? Nah, itu kita elaborasikan dengan misal konten-konten, sorry, brief konten edukatif dan lain sebagainya. Lalu untuk penulisan pun usahakan pakai storytelling ya, jangan sampai teman-teman itu hanya sekedar tadi ya misal ya, oh Gunung Bromo itu ada di Jawa Timur loh, kayak gitu aja. Tapi storytelling, misal si Alfa nih seneng banget kayak traveling dan lain sebagainya. Nah, si Alfa kepikiran nih di bulan September yang pancaroba ya, yang udah mulai nggak hujan lagi, sepertinya lebih cocok kemana sih? Apa Gunung Bromo menjadi pilihan yang tepat kayak gitu. Jadi kita usahakan sesuatu yang nggak menarik itu jadi menarik lewat storytelling. Nah itu benar-benar tugasnya teman-teman creative writer sih. Apa yang dikasih ide oleh SMO itu ditransformasikan ke dalam storytelling yang benar-benar oke banget oleh teman-teman CW. Nanti apa namanya pesan yang disampaikan oleh teman-teman cewek itu nanti akan divisualisasikan oleh GD dan konten kreator. Jadi sebenarnya GD sama konten kreator itu tugasnya itu adalah memvisualisasikan, mempertegas pesan apa yang ingin disampaikan oleh cewek. Jadi cewek itu inti pesannya harus dapat di situ. Ketika voice of writing ini uh, berkaitan dengan style penulisan teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman nulis itu punya stylenya masing-masing. Seperti tadi ya, kayak tahu nih, oh konten yang diupload ini kayaknya tulisannya si Dio deh. Oh, Reels yang baru diupload ini tulisannya si Sri deh kayak gitu. Jadi kita itu punya stylenya masing-masing nanti ke depannya. Nah, caranya menemukan style itu gimana sih? Ya, itu tadi kita explore terus lewat riset-riset konten ya, dan kita cocokkan dengan selera kita itu seperti apa. Karena setiap penulis itu punya voice of writing-nya masing-masing atau voice of tone ya kalau orang lain bilang gitu. Mungkin sampai dua slide ini ada yang mau disampaikan dulu teman-teman? Silakan, bisa langsung on mic. Kak, aku mau tanya. Gimana Silma? Nah, kan tadi ada yang bahas data driver. Itu kan nulis nggak tadi disesuaikan dengan yang lagi tren gitu kan, Kak. Cuma kayak dari misalnya dari aku nih kan di Instagram kan ada SMO dan itu kan seringnya udah ada kayak main idea dari SMO gitu. Nah, itu kayak kadang kayak gimana ya buat menyesuaikan
supaya tetap masuk ke tren itu kadang kayak susah gitu Kak. Nah, mungkin kayak butuh tips lagi di situ sih. Oke JJ, jadi ide konten dari SMO itu bukan ide konten yang benar-benar mutlak harus pakai itu teman-teman, tapi seenggaknya ide konten dari SMO itu jadi benang merah atau kayak apa namanya ya? Kalau kalian skripsi itu namanya scope. Scope-nya itu seperti apa sih? Jadi ide konten dari SMO itu kita nggak harus benar-benar sama kayak di situ, tapi itu menjadi batas-batas riset konten kita itu seperti apa. Jadi nanti ide konten yang udah dikasih SMO, misal ya ide konten yang dikasih SMO itu terkait apa ya konten yang terbaru tadi ya, tiga tools yang wajib dikuasai maba. Itu dari konten TikTok. Nah, teman-teman creative writer searching lagi nih entah itu di platform manapun tiga tools yang sering dipakai maba. Nah, nanti akan muncul konten-konten yang sejenis dengan ide konten yang dikasih SMO tadi. Nah, dari situ kita bisa apa namanya ya elaborasikan sesuai dengan tren yang ada, sesuai dengan style yang kita punya. Misal itu tadi ya tiga tools yang sering digunakan oleh maba. Nah, kita adaptasikan dengan film yang lagi tren sekarang, dengan buku yang kita baca sekarang, dengan mata kuliah yang kita pelajari sekarang, kayak gitu. Jadi, pastikan ide konten dari SMA itu nggak jadi patokan mutlak buat teman-teman nulis konten, tapi itu hanya jadi scope-nya aja dan teman-teman riset kontennya itu dari hal-hal yang biasa banget teman-teman lakukan sehari-hari sehingga nanti bakal ini nih bakal segera ketemu nih style writingnya teman-teman itu seperti apa. Gitu Cici dan teman-teman ada tambahan nggak atau mungkin ada feedback yang lain? Silakan. Oke, misal belum ada kita lanjut ya. Oke, siapa ini yang chat? Oke, Cici udah. Kalau kita udah bicara ini ya hard skill ya pasti ini apa itu namanya pasangannya soft skill. Nah soft skillnya itu adalah manajemen waktu. Nggak selamanya teman-teman bakal ada waktu 3 hari 24 jam untuk bikin brief. Pasti ada waktu-waktu tertentu yang teman-teman itu hanya punya waktu 10 menit, punya waktu 1 jam. Tapi gimana caranya kualitasnya itu tetap sama kayak kalau kalian bikin brief selama 24 jam kayak gitu. Dulu waktu aku pertama jadi creative writer itu bener-bener butuh waktu seharian buat bikin brief itu kayak oh kayaknya ini nggak cocok deh kata-katanya aku harus cari sinonimnya dulu per kata itu yang benar-benar ngejual itu kayak apa gitu butuh waktu seharian penuh tapi ketika sudah terbiasa 2-3 tahun jadi creative writer 10 menit 15 menit itu cukup kok buat bikin brief yang oke sekaligus captionnya jadi banyak-banyak berlatih gimana caranya kalian manajemen waktu misal ada ide konten dari SMO langsung drop turun ke CW. Nah, langkah pertama apa sih yang biasanya aku lakuin? Langkah pertamanya adalah cari itu tadi ya, riset konten sejenis. Yang lagi tren sekarang apa? Terus kita elaborasikan atau kalau bahasa teknisnya itu free writing. Jadi kita free writing dulu berdasarkan ide konten SMO yang kita elaborasikan dengan trending sekarang itu apa kita free writing 5 sampai 10 menit dulu. Habis kita free writing, kita biarkan dulu, kita endapkan. Kita endapkan selama 5 menit atau 10 menit selanjutnya. Lalu langkah terakhir adalah kita editing, kita sunting brief kita itu. Jadi jangan sampai teman-teman nulis pertama itu langsung bagus, rapi, terus pasti pakai itu kayak gitu. Nah, itu justru akan menambah beban pada otak kita, menjadi beban psikologis kayak ini benar nggak sih briefnya kayak gini? Waktu 10 menit aku kayaknya nggak cukup deh buat bikin satu brief kayak gini. Jadi langkah pertama itu free writing. Jadi manajemen waktunya bakal lebih bagus nanti dengan free writing beban psikologis kita akan berkurang untuk menulis brief yang bagus, lalu baru kita sunting. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, critical thinking ya. Critical thinking ini gimana caranya tulisan yang kita tulis itu benar-benar
penting banget nih kayaknya orang baca ini kayak gitu. Nah, itu caranya dengan apa? Dengan hook-hook ya, atau dengan apa namanya, pertanyaan-pertanyaan di awal yang bikin orang penasaran. Tapi pertanyaannya itu jangan sampai teman-teman pakai template kayak apa namanya ya, kayak plus minus itu kamu kurang, eh, kamu ngerasa tinggi badannya kurang, ayo pakai suplemen ini atau gimana kayak gitu. Itu kan plus minus ya, pendek sama tinggi. Nah, tapi gunakan sesuatu poin yang benar-benar variatif banget, selalu variatif. Misal kemarin di TikTok ya, bentar, langsung ke contoh aja ya. Nah, ini di TikTok kemarin, pertama dari aku sendiri, ini kan karena apa namanya, konten request ya, jadi eh, dilihat dulu kontennya seperti apa. Ini ya, kita unmute. Kita lihat dulu kontennya dari awal sampai akhir gimana. Aku cuma perlu hanya dikasih waktu 5 menit untuk bikin caption ini sekaligus upload karena seperti jam sekarang ya, jam-jam kritis ini kalau nggak upload jam 8 ini kayaknya nggak bakal tren deh kayak gitu. Jadi aku lihat dari awal sampai akhir dulu untuk nemu hooknya itu di mana, untuk nemu clickbaitnya itu di mana. Setelah aku tonton sampai beres, aku baru nemu nih di detik ke berapa ya. Nah, ini di detik ke 32 dari 44 nemu detail yang bisa dijadikan hook atau clickbait. Kecantol kayu bisa lepas, kecantol anak basic step mana bisa lepas. Nah, ini aku olah-olah lagi, cari sinonimnya, cari padanan katanya dari apa namanya, dari quotes ini ya, atau dari apa ini namanya, dari trending inilah intinya. Gimana caranya jadi caption. Kecantol kayu bisa lepas, kecantol anak basic step mana bisa lepas. Dijadiin caption kalau di TikTok ya, captionnya itu cukup satu baris aja kayak gini. Kecuali kalau emang tujuannya emang narik penonton biar lama-lama di konten ya, agar konten kita itu pendek, misal kontennya cuma 5 detik dan akan terus berulang-ulang, itu captionnya bisa panjang. Tapi kan ini kontennya konten edukatif langsung ya, jadi yang captionnya cuma satu baris aja. Captionnya apa? Udah terlanjur nyaman sama basic step, mana bisa lepas. Nah, ini itu dapatnya dari sini kayak gitu. Jadi ini ya, apa namanya? Usahakan caption brief teman-teman itu benar-benar relate sama konten yang ada sekarang itu apa. Jadi nanti bakal ini sih, engagingnya itu bakal lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Aku kurang tahu sih, belum analisis yang TikTok ini emang lebih tinggi atau enggak. Kalau aku lihat emang lebih tinggi sih di sini 154 ya. Di sini satu, kalau algoritmanya TikTok kita pakai views ya teman-teman. Di sini 154 buat konten ini, dan yang lainnya itu captionnya yang yang biasa-biasa aja ya. Itu di bawah 154 ya kalau bisa dilihat ini. Ini yang di atasnya mungkin cuma satu ini. Gitu. Kurang lebih gitu teman-teman. Kita next lagi ke apa ya? Kreativitas. Nah, ini yang tadi ya, benar-benar teman-teman selalu eh, bongkar pasang lagi cara-cara nulisnya, susunan tulisannya. Jangan sampai kita stuck di apa namanya ya, kelas tulisan yang itu-itu aja. Tapi kita harus upgrade terus tulisan kita agar semakin bagus, semakin bagus. Nah, itu nanti bakal mengasah kreativitas kita. Sehingga nanti teman-teman bakal ada new step every day ya. Kalau di kelas pertama itu teman-teman masih fokus nih nulis, biar gimana sih caranya nulis biar cocok, biar enak dibaca, sambil sedikit-sedikit belajar dasar SEO. SEO itu ya terkait tadi ya, clickbait, hook, lalu call to action dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kelas pertama itu kita masih fokus nih di nulisnya aja. Lalu kalau kita udah bisa fokus nulis dengan baik, apa yang kita tuliskan di brief, apa yang kita tuliskan di caption itu sesuai dengan ide yang dikasih, sesuai dengan minat
atau kesukaan dari follower, itu berarti kita udah oke nih di kelas satu. Kalau kelas 2 kita udah menguasai nih storytelling. Jadi konten kita itu konten yang ditunggu kayak gitu. Karena konten kita itu storytelling. Contoh langsung ya, konten storytelling itu seperti apa? Contohnya itu ada di Instagram. Aku sering banget pakai ini karena ini salah satu klien aku ya, EJ Peace Coffee. Nah, ini. Jadi, gimana caranya storytelling? Mereka ini jual kopi loh, teman-teman. Tapi konten-kontennya itu terkait apa namanya? Terkait romance, kurang sebagian besar romance sih, karena itu salah satu pilar yang eh, signifikannya gitu. Jadi ada salah satu segmen POV anak owner ikut kerja. Ini benar-benar booming banget sih sampai sekarang. Dan ini apa namanya? Berseri-seris ada, jadi kayak apa namanya, episode 1 sampai 2 sampai sekarang 12-an kayaknya. Nah, ini itu aku ambil dari mana? Aku riset dari yang namanya itu DBS. Nah, di akun konten di DBS ini aku nemu nih teman-teman kayak sesuatu yang beda yang kayaknya segmen ini bakal menarik perhatian ini deh, apa namanya? Perhatian follower deh. Di DBS itu nggak tahu ya bener yang ini atau yang seri sebelumnya ya. Tapi kalau sekarang itu di DBS seriesnya namanya Hard ini ya. Nah, aku adaptasi dari sini yang DBS itu. Dan ketika aku adaptasi ke tadi ya, konten-konten kopi tadi itu benar-benar meningkatkan banget kayak gitu. Sehingga di kelas kedua nanti teman-teman ini ya apa namanya, benar-benar ditingkatkan lagi nanti di storytellingnya. Jadi nulis konten itu nggak hanya nulis aja, tapi gimana cari kalian itu jadi problem solver, jadi pencerita yang baik, yang ulung kayak gitu. Multi platform ini sebenarnya kayak kalau teman-teman jadi CW secara umum ya, jadi creative writer seperti umum, misal siapa? Sela ya, Sela nggak hanya di kreatif LinkedIn aja, tapi juga pegang TikTok sama Instagram, di mana kadang ada beberapa case yang perlu mirroring konten yang sama diupload di beberapa media sosial berbeda. Nah, itu secara narasi itu juga harus beda-beda sebenarnya, dari caption, dari brief, meskipun satu ide konten yang sama, kalau diupload di media sosial yang berbeda itu harus benar-benar beda kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan multi platform. Kita harus menyesuaikan banget uh, kemana sih konten kita ini bakal diupload nantinya. Yang terakhir, mulai membaca data ya. Mulai membaca data ini penting banget, yang sesuai tren tadi ya. Trennya sekarang apa sih? Jadi bikin konten itu nggak hanya sekedar apa ya, oh SMO maunya kayak gini, idenya kayak gini, kita langsung tulis sesuai ide konten. Tapi kita juga baca data nih, sekarang konten yang sedang oke apa sih, bahas isu apa sih, kayak gitu. Nah, nanti kalau udah oke di kelas kedua, teman-teman bisa nih mulai di kelas ketiga. Jadi strategis nih content writernya. Jadi satu konten itu bisa benar-benar mengubah pandangan banyak orang kayak gitu. Nah, itu benar-benar tingkat lanjut banget sih. Gimana kayak tulisan kita itu jadi apa ya? Jadi benar-benar patokan atau reference ke beberapa media sosial lainnya kayak gitu. Paham funnel marketing, apa namanya ya, tools-tools di marketing itu apa aja, marketing sukanya konten itu suka lihatnya itu di jam berapa, terus follower atau market itu sukanya itu konten yang segmen apa, segmen romance kah, segmen komedi, dan lain sebagainya. Sehingga nanti teman-teman itu bisa nih buat ngarah ke campaign. Jadi campaign itu adalah istilah mewahnya, istilah hebatnya dari call to action. Kalau call to action kan cuma mengajak ya, tapi kalau udah teman-teman berhasil sampai campaign itu benar-benar teman-teman udah oke banget sih, karena teman-teman berhasil uh, menjadikan satu konten itu menjadi kampanye yang sifatnya itu luas, yang diikuti oleh banyak orang, di-share oleh banyak orang kayak gitu. Kurang lebih kan seperti itu ya pengertian dari campaign itu.
Next, buat penutup gelas kosong pada malam hari ini ya, quotes of the day-nya, jadilah konten strategis yang punya signature style menulis. Kalau kita ke cafe, kalau kita ke resto, pasti mereka punya signature dish-nya ya. Sama nih, creative writer itu juga punya signature style-nya. Jadi, gimana sih cara kita dapat signature style kita? Terus, terus riset, terus membaca, terus menulis. Bahkan, kalau aku boleh bilang, kalau kita baca 10 buku, itu hanya bisa dituliskan dalam 10 konten aja. Jadi lebih banyak membaca, lebih banyak riset, sehingga tulisan kalian itu nantinya bakal lebih membaik kayak gitu. Kalian sukanya apa namanya? Buku yang penulisnya siapa atau film yang genre apa itu bakal benar-benar ngebantu banget sih karena semakin banyak input, imajinasi kita juga semakin banyak. Mungkin yang jadi hambatan bagi beberapa penulis itu tadi ya, mereka pengen nih langsung bagus di awal. Nah, jangan sampai kayak gitu. Penulis terhebat pun, penulis paling oke pun, mereka selalu nerapin free writing dulu di segmen pertamanya mereka, baru mereka sunting. Jadi mereka jarang banget nih buat dapat tulisan yang bagus banget di segmen pertamanya mereka atau di detik pertama mereka nulis kayak gitu. Pasti mereka free writing dulu. Gitu sih yang mau aku sampaikan pada malam hari ini. Mungkin teman-teman ada hal yang perlu didiskusikan atau yang mau disampaikan silakan banget. Gimana nih? Ada JJ, terus Via ini Sylvia ya dari TikTok ya. Rosella, Sri, Dio, sama ya gimana? Atau udah cukup mungkin? Silahkan diberikan feedback ya. Aku tunggu sampai 8 lewat 5. 1 menit lagi. Oke, dari Kak Rosella aman. Dari JJ, Dio, sama Sri gimana? Via ini bener Sylvia ya? Sylvia TikTok kan ya? Bukan Sylvia admin. Oh iya, oke Kak Sylvia. Oke, mungkin cukup seperti itu ya teman-teman creative writer semuanya. Misalkan teman-teman perlu diskusi ide atau gimana cara nulis yang lebih oke lagi, teman-teman bisa hubungi aku secara PC ya. Tapi seperti itu, aku tutup. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.